You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, sungguh benar pujian yang kami nyanyikan. Engkau selalu menjaga memelihara hidup kami di sepanjang musim kehidupan yang kami lalui. Dan terima kasih kalau hari ini, di hari perhentian yang Kau berikan, kami boleh datang bersama-sama, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk Pak Yogi, Ibu Asyu, anak-anak dan semua cucu-cucu. Bersyukur karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada hingga hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya bersyukur bersama-sama juga kalau mendengar Stanton juga ulang tahun ya. Happy birthday Stanton. Dan kita sama-sama mau belajar bersyukur. Tema yang saya pilih pada pagi ini adalah A Heart of Gratitude. Sejak kecil, kalau bicara anak-anak masih kecil, kita sudah diajarkan dua kata ini ya. Kata yang simple, very simple word, thank you. Ya, dua kata. Thank you dalam bahasa Inggris, terima kasih, xie, kamsha, begitu ya. Ini dua kata yang begitu umum. Bahkan mungkin di dalam kita menyampaikan, bisa jadi ini cuma basa-basi. Wah, ayo kalau dapat sesuatu, say apa? Say thank you ya. Bilang apa? Bilang terima kasih. Tetapi dalam kehidupan beriman, ternyata kata ini juga menjadi kata yang mungkin perlu kita renungkan. Bagaimana kita sebagai umat Allah boleh menyampaikan terima kasih. Di tengah-tengah realita yang kita harus sadari, hidup tidak selamanya berjalan seperti yang kita inginkan. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Hal apa yang harus saya terima kasih di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah? Di dalam Alkitab ada satu cerita, ada satu kisah di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 terkait dengan hal ini. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Saya sudah tuliskan ayatnya dalam bahasa Indonesia di screen, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa ikut membaca. Saya membaca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi di saat itu ketika Yesus menemui, atau orang-orang kusta, ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus, adalah sebuah peristiwa yang unik yang bisa kita perhatikan pada saat ini. Pada zaman Alkitab, orang yang menderita kusta itu dianggap najis dan dikucilkan dari masyarakat. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal di dalam kota, dan karena itu mereka harus tinggal di tempat-tempat terpencil atau di luar kota. Nah, menurut hukum Musa yang tercatat dalam kitab Imamat, mereka bahkan punya dress code, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka harus memakai pakaian yang robek, penutup atas kepala, dan mereka harus berteriak, "Najis, najis," saat ada orang lewat. Maksudnya apa? Supaya mereka tidak menyentuh orang itu, ataupun orang itu tidak sengaja menyentuh mereka, sehingga harus ada dress code seperti itu untuk menunjukkan bahwa mereka yang kena kusta itu benar-benar terasing daripada masyarakat. Ini ditulis di hukum Musa di Imamat 13. Coba kita perhatikan sebentar. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, jadi supaya mudah dikenali. Rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini bukan hanya penderitaan secara fisik yang dialami, tetapi secara sosial juga terasing, bahkan harus tinggal di luar perkemahan. Jadi tidak heran waktu kita membaca tadi, ketika dikatakan bahwa orang-orang kusta itu tinggal berdiri agak jauh. Karena memang hukum dan tradisi yang berlaku pada masa itu yang membatasi kontak fisik dan interaksi sosial dengan mereka untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, apa yang menarik yang bisa kita perhatikan dari peristiwa ini? Bahwa orang-orang ini datang kepada Yesus. Memang Yesuslah pribadi yang tepat, yang kepadanya mereka datang dan menyerahkan pergumulan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pergumulan kehidupan, pertanyaannya, apakah kita mengenal siapa Yesus? Dan apakah kita terus datang kepadanya di dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kita alami? Baik itu pergumulan di tengah kehidupan pribadi, di kehidupan keluarga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan hal-hal yang mungkin kita alami dalam relasi satu sama lain. Apakah kita juga datang kepada pribadi yang tepat? 10 orang ini datang kepada pribadi yang tepat, pribadi yang sanggup dan mampu menyembuhkan. Di dalam Alkitab, tidak semua penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau kita perhatikan, ada yang datang disembuhkan, ada yang tidak. Tetapi yang penting yang perlu kita pahami adalah belajar berserah kepada apa yang Tuhan mau dan belajar menerima kehendaknya. Paulus sendiri berkata,
bahwa dia ada duri di dalam daging yang Tuhan izinkan. Tetapi dia belajar menerima dan berkata, di dalam kekuatanku, kuasa Tuhan nyata. Tuhan sangat sanggup menyembuhkan. Mujizat masih terjadi. Dan kita berharap itu. Tetapi di dalam anugerahnya biarlah kita terus percaya bahwa apa yang Tuhan pimpin bagi hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan juga akan siapkan kita menghadapinya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, mereka datang kepada pribadi yang tepat. Ini poin pertama yang saya rindu. Dalam segala pergumulan kita, belajarlah datang kepada pribadi yang tepat, pribadi yang satu-satunya yang sanggup memberikan apa yang terbaik bagi kita. Yang kedua, yang perlu kita ingat adalah tentang ucapan syukur. Mari kita perhatikan sebentar dalam kisah ini. Ternyata satu-satunya yang datang kembali untuk mengucapkan syukur, untuk mengucapkan terima kasih adalah seorang Samaria. Dan itu ditulis tadi. Nah, ini cukup mengejutkan bagi orang-orang Yahudi yang mendengar akan hal ini. Mengapa? Pada masa itu ada konflik ya antara orang Samaria sama orang Yahudi. Karena Samaria ini dianggap half blood begitu ya. Wah, nggak pure lagi. Orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi karena ada perbedaan agama dan tradisi atau kebiasaan. Bahkan mereka tidak mau berhubungan satu sama lain. Walaupun kalau kita perhatikan tuh lokasinya dekat. Kalau mau ke Yudea, at the very bottom, dari Galilea ya harus lewat Samaria. Demikian juga dari Yudea ke Galilea harus lewat Samaria. Sehingga ini wilayah yang ya mereka seringkali hindari untuk menghindari kontak dengan orang Samaria. Tetapi menarik ketika Yesus berkata, hanya orang Samaria itu yang kembali. Kisah ini tentunya mau menunjukkan kepada kita. Saya menuliskan begini ya. Bahwa orang yang seringkali dianggap rendah dan dijauhkan oleh masyarakat bisa jadi orang yang paling bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan. Banyak hal dalam hidup yang karena kita rasa kita upayakan, waktu Tuhan memenuhi itu, mungkin kita rasa biasa aja ya, memang saya usaha kok, memang saya lakukan ini kok gitu ya. Sehingga seringkali banyak yang merasa I deserve it. Ya, sudah selayaknya I have this. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajak kepada orang-orang waktu itu, perhatikan, hanya satu yang kembali dan mengucap syukur. Di sini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan, dia bukan hanya pribadi yang tepat yang saudara dan saya harus datang kepadanya. Tetapi ingatlah untuk selalu mengucap syukur. Penting untuk terus boleh datang kepada Tuhan dan bersyukur dalam sepanjang kehidupan kita. Tentu ada doa-doa yang Tuhan belum jawab sekarang. Tetapi sebenarnya ada begitu banyak doa kita yang sudah Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, memberikan kesuksesan, kelancaran, masih memberikan nafas hidup, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, masih memberikan kita bisa melihat keluarga kita satu dengan yang lain, apakah kita juga boleh datang kepadanya di dalam syukur? Dua hal yang kita pelajari dari kisah ini. Pertama tadi, pentingnya pengenalan akan Tuhan, Allah yang sanggup menyembuhkan kita sehingga kita boleh datang kepadanya. Tetapi yang kedua adalah ingat, pentingnya juga ucapan syukur. Kiranya ini menjadi kehidupan kita. Thanksgiving di dalam hidup kita adalah sesuatu kebutuhan dasar.
Saya mengutip kalimat dari David Mathis. Dia berkata, God created humanity for gratitude. You exist to appreciate God. Kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, yang hadir karena kasih setia Tuhan. Karena itu biarlah kehadiran kita adalah kehadiran yang terus memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai apa yang Dia berikan kepada kita. Pendeta Timothy Keller memberikan pembedaan sedikit antara what is gratitude and what is thanksgiving. It is one thing to be grateful. It is another to give thanks. Gratitude is what you feel, and thanksgiving is what you do. Tentunya, hati yang bersyukur akan mewujud nyata di dalam tindakan yang dipenuhi syukur. Nah, dalam perenungan saya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita melihat apa sih manfaatnya mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu mempunyai manfaat yang besar dalam hidup beriman kita. Karena ini memberikan kesadaran. Kesadaran akan betapa terbatasnya kita. Dan juga mengingatkan akan kebergantungan kita kepada Allah. Too many things in our life we cannot control. Terlalu banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kontrol dengan kekuatan kehebatan kita. Kita ini sangat limit, sangat terbatas. Kalau hari ini ada, biarlah kita bisa berkata, I thank you, Lord, for this day. Makanya saya senang kalau bernyanyi lagu Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di akhir pujian ini dikatakan, sebab hari ini ada karena apa? Bukan karena saya kuat, saya masih bisa bangun, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa berusaha. Sebab hari ini Tuhan adakan. That's why syukur bagimu. Ini bukan hanya prinsip Alkitab, sebenarnya kayak Chinese proverb juga berkata, those who drink the water must remember those who dug the well. Jadi kalau hari ini kita berkumpul, mau bersyukur bersama-sama, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Dan masih ada banyak hal yang masih kita minta, Tuhan, lakukan mujizat-Mu, lakukan pemulihan, lakukan kesembuhan. But still, saat ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan, melihat begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini beberapa perenungan yang saya kutip dari beberapa buku yang saya baca. Gratitude is a loving and thankful response toward God for His presence with us and within this world. Coba kita bedah sebentar. Jadi ucapan syukur itu respon kita karena Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebenarnya kita harus sedikit membedakan antara kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan. Kadang-kadang kita gampang sekali bersyukur untuk berkat Tuhan. Karena apa? Kita dapat sesuatu, apa yang kita doakan dapat, wah kita bersyukur. Sehingga syukur yang lahir karena menerima berkat Tuhan, yaitu it's a good thing. Tetapi lebih dalam lagi, kalaupun ada hal yang kita doakan Tuhan belum jawab, kalaupun ada yang kita rindukan Tuhan belum kasih, bisakah kita tetap bersyukur? Buku ini mengingatkan, syukur yang utama bukan hanya karena menerima berkat Tuhan, tetapi karena kehadiran Tuhan yang di dalam hidup kita terus menguatkan kita. Wah, saya waktu mengerti ini Bapak Ibu, saya pikir pantas Alkitab mengatakan selalu ada alasan bersyukur. Kadang-kadang kita rasa masa dalam kondisi begini saya harus bersyukur. Mau syukuri apa? Misalnya ada kerugian, ada sakit penyakit. Masa kita bilang thank you untuk sakit ini? Oh, ucapan syukur kita
bukan untuk penyakitnya, tetapi untuk kehadiran Tuhannya yang menolong kita. Bahkan di tengah situasi yang paling sulit, bisa tetap berharap kepadanya. Saya pikir ini harus kita bedakan ya. Makanya perhatikan kalimat berikut. Perhatikan kalimat ini. Though blessings can move us into gratitude. Nah, itu yang very often ya. We are moved to say thank you because we receive God's blessing. But it is not at the root of a thankful heart. Delight in God and His goodwill, in His presence, is the heartbeat of thankfulness. Saya harap kita bisa belajar hal ini lebih dalam. So many blessings, I say thanks to God. But even there is no blessings, but you are here with me, with us, with our family. And that is the greatest blessing. Kadang-kadang kita senang berkatnya. Tapi apakah kita benar-benar senang dengan Sang Pemberi berkat? Apakah kita delight in God and His goodwill? Because that is the heartbeat of thankfulness. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar melihat ini adalah bagian yang Tuhan mau saudara dan saya boleh alami di dalam kehidupan. Mari belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Dan bahkan untuk apa? Untuk berkat keselamatan. Christians are thankful for all God's gifts, especially His eternal gifts. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang gak sampai ke Tuhannya, mentoknya di berkat Tuhan. Saya ingat ada sebuah cerita, ada keluarga mau liburan. Mereka mau liburan ke Taman Safari katanya ya, di Cisarua. Lalu kemudian mereka naik mobil, ayahnya nyetir, istri, anak-anak semua duduk. Lalu kemudian akhirnya mereka lihat keluar tol Ciawi, terus lihat ada billboard besar. Ada billboard besar, di situ ada gambar elephant-nya, ada gambar lion-nya, ada gambar giraffe-nya, jerapahnya. Wah, akhirnya mereka berhenti di bawah billboard itu. Mereka stop mobil di situ, ini cuma cerita ya. Lalu kemudian mereka keluar semua, open their lunchbox, lalu mereka camping di bawah billboard itu. Dan merasa sudah sampai di Taman Safari. Pas mereka lihat, ada tulisan panah di bawah billboard itu. Taman Safari 10 km lagi. Banyak orang sudah camping di berkat Tuhan. Lupa kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Karena itu, mari berkat-berkat Tuhan yang kita alami, kiranya pointing us towards God. Actually, God's blessing is a signpost that will always point us to the giver. We love not only God's gift, but we also love God, the giver. Jadi Bapak Ibu sekalian, ucapan syukur mengingatkan kita bahwa ada Allah yang mengontrol segala sesuatu. Saya coba menuliskan kalimat berikut. Akhirnya, kalau kita mengertinya seperti ini, selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur. Karena di tengah segala perubahan yang terjadi, kadang-kadang berkat Tuhan dapat, kadang-kadang kita belum dapat yang kita mau, kadang kita rasa doa kita sudah dijawab, ada saatnya kita rasa doa kita belum dijawab. Tetapi dalam segala perubahan yang terjadi, ada Allah yang tidak berubah dan yang selalu hadir bagi umatnya. Inilah ucapan syukur terbesar kita karena kehadiran Allah dalam hidup kita. Pendeta Paul David Tripp memberikan sebuah quotation yang saya belajar terus hayati saat ini ya. Your rest
Dia katakan, your rest is not to be found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all figured out for your good and his glory. Banyak hal dalam hidup kita belum bisa jelasin ya. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kok begini, Tuhan ini kok belum dijawab, ini dijawab, yang ini malah belum dijawab. Tetapi our rest bukan di dalam figuring out what works, what is not work. Tetapi in trusting the one who has it all figured out for you. Sehingga kalau kita mengertinya seperti ini, saya pikir saya sepakat dengan pendeta Timothy Keller waktu dia bilang begini ya. There is no unanswered prayer. He hears the desires of your heart and responds to your need in ways beyond your wisdom. Sebenarnya Allah dengar semua doa kita, tetapi dia akan menjawab melampaui bahkan hikmat yang kita pahami. Di dalam hal itulah kita tetap boleh berkata, I thank you, Lord. Sebuah pujian, ada kalimat, sebuah kutipan ya, kalimat dari Charles Spurgeon. God is too good to be unkind. He is too wise to be mistaken. Kadang-kadang dalam hidup kita pikir, Tuhan kayaknya salah nih ya. Kok saya alami ini? Sehingga mungkin kita susah bersyukur ya. Tetapi Charles Spurgeon ingatkan, God is too good to be unkind. He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Kadang-kadang orang tua gitu ya. Kita waktu mendidik anak, kadang-kadang kita keras, anak ngerasa, papa gua nggak sayang sama gua. Mama gua nggak peduli sama saya. Tapi dalam situasi dan perasaan yang seperti itu, percayalah, hati papa kita, hati mama kita selalu sayang sama kita. Seringkali pergumulan hidup yang kita alami belum bisa tuntas membuat kita bersyukur sepenuhnya atas berkat Tuhan. Tapi tetap ada alasan untuk bersyukur, karena Tuhan Sang Pemberi Berkat tidak meninggalkan kita. Kiranya keluarga Pak Yogi, Ibu Asyu, anak-anak, cucu-cucu, apapun pergumulan kita, kita menyebut hari ini Thanksgiving service. Kita mau thanks buat apa? Sometimes we bilang, Tuhan saya masih belum bisa say thanks. Too many things out of my control. But still, one thing for sure, I thank you for your presence in our family, for your guidance, for your protections, and that is enough for us. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur, tidak mudah untuk menyatakan syukur. Tetapi hari ini firman-Mu mengarahkan kami, menolong kami melihat bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur. Kehadiran-Mu yang penuh, yang terus menopang kami dalam berbagai kondisi kami, itulah yang menjadi ucapan syukur terbesar kami. Terima kasih kalau kami sekali lagi boleh ditolong bersama-sama sebagai satu keluarga hari ini. Dengan tulus dari hati kami, kami mau berkata, I thank you, Lord. Aku bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran-Mu bagi hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami menapaki hari-hari ke depan dengan keyakinan bahwa mujizat ada. Di dalamnya Tuhan berkarya, Tuhan bersama berjalan dengan kami. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.